membuatku rela hati. Saya lahir di tahun 70 dan rumah saya itu ukurannya cukup 4x6, dan kalau hujan itu air masuk gitu ya, ada selambu di atasnya begitu. Saya tak kebayang di diri saya itu bahwa saya bisa sekolah sampai SMP, nggak ada bayangan. Tapi suatu perjuangan yang luar biasa orang tua saya ingin mengubah dari kondisi tidak ada menjadi ada begitu. Hal yang luar biasa yang selalu dipertaruhkan yaitu adalah nama baik. Jadi bapak saya itu nggak pernah mau, pokoknya itu berusaha nggak mau merugikan. Itu yang selalu ditanamkan ke kami begitu. Nah, keinginan untuk mengubah itulah yang sangat kuat. Maka kita yang punya hadis, kalau ingin harum, bersahabatnya dengan berdekat minyak kan? Tapi orang Muhammadiyah nggak pernah mau mendekat kepada saudagar. Pengennya katanya berhasil. Mendekatnya, tanyanya, konsultannya kepada istrinya. Bu, aku mohon didoakan ibu ya. Mudah-mudahan aku sukses jadi pengusaha. Ibunya jadi konsultan untuk melakukan persetujuan. Betul nggak? Ya. Kenapa kita ini yang punya ayat, tapi kita kenapa tidak menjalankan? Yang pertama. Yang kedua, 9 dari 10 pintu rezeki ada di mana? Dagang kan? Orang Muhammadiyah banyak di dagang. Nah, itulah yang kayaknya oleh pimpinan pusat mulai disadari bahwa Muhammadiyah ini tidak banyak yang berada di saudagar. Tadi sempat saya tanya Pak Ketua Majelis, bisnisnya apa? Karena saya memang dari bisnis, saya langsung dagang katanya. Oh, pas kalau gitu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di kajian Ramadan di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang ini, saya sebetulnya gambar ini adalah itu dream saya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya dulu masuk ke Muhammadiyah itu mau dengan syarat, Pak Malik mungkin masih ingat, saya ingin bermuhammadiyah itu dengan syarat bahwa Muhammadiyah menjadikan ekonomi ini menjadi salah satu jalan jihadnya. Wilayah saya masuk di Muhammadiyah itu diberi tugas itu. Jadi kalau kita nggak pernah membayangkan dan nggak pernah bercita-cita, jangan harap kita nyampe tujuan itu. Ya, maka pada saat pengukuhan, dan ini hari ini hadir para pemimpin, saya ingin meneguhkan kembali dan ingin menanyakan janji Bapak dan Ibu sekalian untuk memimpin Persikatan Muhammadiyah Kabupaten Jombang ini. Pertanyaan saya, jawab di hati masing-masing. Targetnya mau bikin apa? Ukurannya seperti apa? Dalam waktu 5 tahun ini. Kalau ini nggak pernah ditentukan, jangan harap apa yang menjadi mimpi daripada ketua pimpinan daerah ini akan tercapai. Ya, saya waktu itu mentargetkan di Blitar itu hanya 2 Bu, sumber keuangan sama sertifikasi tanah wakaf. Itu aja. Yang lain silakan berjalan normal. Berarti ada skala prioritas, ya kan? Pendeknya saya bisa membeli tanah 300 RU harga 20, hampir 60 miliar. Tapi ya kadang-kadang kita di Muhammadiyah itu tidak pernah menghargai karya. Kadang-kadang ya. Kemudian kita bisa bikin sebuah peternakan, nilainya itu, populasinya itu hampir 80.000. Ya. Nah, hal-hal yang begitulah yang harusnya kita punya target, termasuk sertifikasi tanah wakaf yang dulu biasanya kan atas nama perorangan kan. Nah, itu saya targetkan satu periode itu dapat 100 dan alhamdulillah mencapai 120. Nah, ini apa yang tadi saya pesankan kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah. Ayo Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita jangan hanya membuat panjang daftar riwayat hidup pernah menjadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah atau majelis, tetapi karya apa yang sebetulnya akan kita tinggalkan supaya ini bukan hanya sejarah mencatat,
Tetapi sebagaimana tema saya hari ini, saya mulai datang ke Baitullah itu sejak ini masih dalam bentuk gunung. Ini masih dalam bentuk gunung. Dari mulai itu ya, itu untuk menghabiskan gunung kalau nggak salah hampir 5 tahun. Itu saya ikuti terus ini. Ya, sampai kita tahu hari ini mereka menjulang. Tapi ibu pernah tahu nggak berapa besar dan dalam fondasinya dia? Orang hari ini foto ada gambar jamnya. Ya, orang Muhammadiyah itu kalau memilih pemimpin, memilih yang terlihat. Yang fondasi ini sebetulnya dan strukturnya itu sangat kuat, tapi tidak pernah kita bahas dan kita pilih mereka. Jadi harusnya kita memilih orang-orang Muhammadiyah yang juga bisa bekerja, tidak hanya sekedar terlihat. Maka inilah salah satu dulu menjadi inspirasi saya bahwa ini adalah rekeningnya masih sama Utsman bin Affan. Ya, dan itulah saya sebetulnya masuk di Muhammadiyah itu saya kepingin membuat yang namanya dana abadi. Nah ini yang sebetulnya Jombang sudah memulai, Kabupaten Blitar, kemudian Lamongan ini sudah memulai. Next. Nah tentu kita kepingin, ya, tentu kita kepingin bahwa menjulang sebesar itu. Pertanyaan saya, ini ada 2 piala, yang satu piala Indonesia, itu piala presiden, yang sebelah sana, yang satu adalah piala dunia. Tadi kita senang tuh, ada yang tepuk tangan bahwa Jatam sudah punya produk, gitu kan? Nah, ada satu pertanyaan, kalau Jatam bikin produk tadi itu hebatnya, kira-kira Liga Indonesia 1 atau Liga Dunia? Kan nggak apa-apa, kan memulai dari sana. Oh namanya memulai kok. Nah, ini kemarin yang sebetulnya ini akan saya ubah caranya, karena kemarin waktu ngisi di kajian DOM, saya sama Pak Tamhib langsung dikritik. Iku lek ngono kuwi wis kaya Pak dosen. Wis aja ngomong sing ngono tuh ada ya gitu. Oke. Nah, kemarin saya mulai di PDM Kabupaten Malang. Maka saya ubah supaya bentuk real, bukan lagi yang katanya kalau ngajar itu entrepreneur adalah, kalau entrepreneur adalah siapa Malik arah ini. Nah, maka ayo Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mulai petakan apakah kita ini mainnya tadi takkan Liga 3, 2, dan 1. Kemudian kalau kita mau level ini, apakah kita punya pemainnya atau tidak? Ya kan? Nah, kadang-kadang kita ini sering menyebut begini, ikut dukungnya lagi. Ya kan? Ronaldo itu duduk uangnya MU dulu, ya kan? Tapi kan membawa nama baiknya MU, ya kan? Ayo kita mulai tukar pikiran, kita sharing gimana caranya kita Muhammadiyah itu bisa melejit. Ya, next. Nah, tugas saya kan sebetulnya bidang ini harusnya berbagi sama tugasnya Pak Nazaruddin. Saya tugasnya adalah sebetulnya bikin badan usaha milik Muhammadiyah. Jadi gimana PDN harus bikin bisnis, PCM, PRM harus bikin bisnis. Pak Nazaruddin harusnya gimana warganya. Tapi nggak apa-apa. Kalau nanti nggak jalan, ya saya jalani dua-duanya. Ya kan? Hal yang sama. Kalau ketua majelisku nanti itu nggak jalan, biasanya jalan sendiri. Ya tak lewati. Ya. Karena percuma. Saya dulu, ini provokatornya beliau ini. Ini provokatornya kopi bareng itu Pak Ketuanya jenengan ini. Ya. Ini yang menggagas 18 PDM untuk membawa saya dan Pak Suko. Berarti saya ada tanggung jawab moral sama beliau. Meskipun aku PDM, aku dia PDM. Kalau PDM moral ngamuk, saya dilorot. Lihat nih gini politik di PAW yang sama. Nah, maka ada tugas kita bersama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tugas utama saya kemarin saya tanyakan ke BBM, saya harus bikin apa? Ya, tugas utamanya adalah PDM, pokoknya PDM, PCM gitu. Nah, salah satu mimpi saya bagaimana satu PCM ada satu pengusaha. Saya sudah pernah coba buktikan satu PCM dulu kerjanya di koperasi auditor saya. Ya kira-kira gajinya 4 juta gitu. Saya cari bisnis, satu PCM itu ada syarat.
Kalau nanti berhasil, Pak minta apa? Ya, PCN ku open no. Supaya kenapa? Enteng Pak Malik. Kerjaan kita jadi ringan. Bersyukur berhasil Bu. Akhirnya orang ini bisnisnya sederhana. Telur yang warnanya putih, beli pisang yang bungkit Pak. Di sini kan banyak, tapi jenengan didolin ini. Nah, nggak tahu kan? Kemudian beli gurame yang tidak 1 kilo, yang sortiran. Pendeknya 1 bulan dapat 50 juta. Ya, itu sahabat saya. Nah, dari situ cabangnya paling maju sekarang ini. Nah, ini saya pikir kenapa nggak kita bisa kembangkan sama-sama dengan model 1 PCM ada 1 pengusaha. Nanti yang berhasil ini membantu yang dilatih. Next. Yuk, lanjut. Nah, Bu. Ini ada yang duduk di situ, di ketinggian. Rasanya orang saya ini takut ketinggian. Saya suruh menek-menek gini nggak berani. Tapi ternyata ada orang yang di situ sambil santai-santai. Maka dari kita yang harus kita miliki sebetulnya adalah skill. Kita mesti memiliki keahlian yang itu kadang-kadang orang lihat datang ke situ takutnya minta ampun. Ternyata ada yang dia mau datang ke situ untuk meletakkan. Maka yang pertama kita harus skill. Kemudian yang kedua tadi, kalau main bola punya pemain, atau kita beli pemain, atau dua-duanya kita mau kolaborasi. Maka di Muhammadiyah kita kepengen beli pemain dan kaderisasi tetap jalan. Kenapa? Itu untuk alih teknologi. Kenapa? Supaya cepat. Gak kayak saya Pak. Saya berhasil setelah 30 tahun. Ya, dulu saya target bahwa saya pengen berhasil pensiun umur 45 dan ternyatanya berhasil. Dulu saya jalankan bisnis ini, Bapak dan Ibu sekalian. Itu kalau saya naiknya hanya 2-3 kali lipat, orang lain mesti ngomong gini, iyo, anaknya Paksis, ya kan? Bondo wis DBI, ya kan? Jaringan DBI. Terus kalau saya gagal, bodoh, gitu-gitu ya. Kan nggak ada tempat buat saya. Maka disitulah saya mulai taruh dream saya. Saya ingin bahwa minimal 10 kali lipat dari apa yang didapat bapak saya. Dan itu tercapai pada saat umur 45 tahun saya. Ternyata kalau kita nggak pernah ngomongin mimpi itu, ya itu nggak pernah kita raih. Begitu saya mimpi dan saya bilang bahasa pensiun umur 45. Ternyata pensiun bener Pak. Ternyata kenapa? Umur 46 saya jadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah. Ini skenario Allah apa ya? Begitu. Nah, begitu saya di BDN sama. Saya masih kepingin kayak Pak Malik, bisa nangis lah. Karena kita waktu memimpin 1 kali itu saya baru mendapatkan peta yang lengkap bahwa Kabupaten Blitar itu ini kelemahannya, potensinya ini, begitu kan? Nah, salah satu yang harus saya investasi yaitu adalah SDM. Ya, jadi harus SDM ini harus kuat banget ternyata. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa kolaborasi dan kaderisasi, maka kita butuh akademisi. Ya, jadi butuh akademik itu kalau sepak bola kita ada sekolahnya dulu Pak. Maka kami di Majelis Ekonomi sedang membuat 1 pilot project saya minta di UMS Surabaya. Karena kenapa saya minta itu? Kita kalau di Muhammadiyah itu ada AIK ya Pak Malik ya. Ada AIK diajari ke Muhammadiyah supaya orang mengenal Muhammadiyah sampai tingkat perguruan tinggi. Nah di ekonomi ini tuh gimana? Nah kalau ini nggak dibuat, ya ketepatan Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah 2 tahun ini menandatangani saya ngajar di Ciputra dan ketepatan saya ngajar khusus family business. Jadi saya akhirnya ngajar anak saya ke Muhammadiyah itu seperti saya ngajar ke family business. Gimana caranya bisnis ini turun ke anak saya, turun ke cucu saya. Tadi saya ngobrol sama Pak Ali. Siapa yang bikin target anak-anaknya? Jadi anak saya target sebelum lulus kuliah, bisnisnya harus jalan Bu. Dan kalau nggak jalan, nggak boleh lulus anak saya. Karena akan menambah daftar pengangguran. Iya. Bersyukur dan saya kasih 1 dream lagi. Bapak nggak kasih mobil buat kalian kuliah di Ciputra. Wah, konco-konco bawa Ferrari Pak. Yo babah no, saya bilang gitu. Tapi bedanya saya bersyukur ada dari 3 anak saya yang sudah selesai ini, ada yang sekarang baru skripsi,
Ada yang semester 8 baru bisa beli mobil, kemudian ada yang semester 3 sudah bisa beli mobil, ada yang semester 5. Sehingga kenapa? Nah kalau ini bisnisnya jalan, saya tinggal, kan ada yang terusin. Nah, kenapa Muhammadiyah tidak dengan cara yang itu juga? Dan tadi sampaikan Pak Ali, kemarin Musda, kakak saya menggantikan saya. Jadi kakak saya terpilih sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar, dan nyonyanya masih terpilih sebagai Ketua Pimpinan Daerah Aisyah. Sekretarisnya Ibu Eni Nasikah. Itu adik saya perempuan. Nah, majelis ekonominya Muhammad Rosid Ridho. Itu adik saya. Nah, ini ya kayak begitu gitu. Nah, kemudian yang akan saya bawa ke Bapak dan Ibu sekalian itu adalah kita mesti punya pasarnya. Ya, di bisnisnya kami itu saya bertepatan mengembangkan bisnis itu semua dari market, bukan dari budidaya. Yang orang Muhammadiyah dan orang Jawa pada umumnya, aku iso gawe iki, tapi dodol iso gak. Itu jadi problem gitu. Justru saya kebalik, saya ini nggak punya apa-apa, tapi bisa jual apa-apa. Nah, nanti ini langsung saya bawa ke sana. Karena kemarin waktu saya ngajar yang kayak begini, terus akhirnya saya merugi katanya, begitu. Nah, kemudian networking ini yang akan kita mengkapitalisasi dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting, itu hebat kalau untuk nyumbang yang Palestina. Dan tapi kalau ngomongkan ekonomi belum hebat. Next. Saya dan Pak Ketua itu sama-sama senang main bola. Pak Ketua itu senang nonton bola. Ya, kalau dulu saya main sepak bola, Bu. Dulu Yusuf Ekodono itu teman saya. Karena saya dulu sekolah itu di UPB, Universitas Putra Bangsa. Itu kalau kepanjangan resminya. Yang tidak resmi yaitu Universitas Pemain Bola. Karena isinya pemain bola di situ. Nah, saya jujur kenapa mencintai Maroko. Saya kemarin hadir, memang saya niat lihat ke Maroko. Saya kemarin lihat di Qatar, hanya 4 hari. Ya, saya datang lihat dia. Kenapa? Ini penting buat kita para pemain bisnis. Maroko itu paling ujung. Pemainnya itu semua main di Liga Inggris, ya, di Liga Eropa. Setelah dia berhasil di sana, dia kembali, Bu, ya, ke tanah airnya untuk mengangkat namanya Maroko. Nah, saya kepengen Muhammadiyah itu juga seperti itu. Jadi pemainnya bisa ke sana kemari, kemudian tobat, ingat, kembali ke rumah utamanya ini, Muhammadiyah. Nah, maka goal itu akan mudah kalau kita memang benar-benar oke. Mari kita ada kunjungan namanya PITI, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Datang dulu katanya, kalau datang Pak Torawi itu, padahal dulu belum ada Pak Dayat itu, ya datang ngomong Muhammadiyah mesti nuturi aku, karena dianggap orang Tionghoa kan masih malah ya Pak ya, betul Bu ya? Masih malah. Pas kemarin kunjungan ada saya bilang, Pak Tur, ya terima kasih. Setiap tahun itu selalu ada kunjungan PT. Nah, kita sering mengatakan bahwa teman-teman Tionghoa silahkan belajar Islam kepada Muhammadiyah, karena orang-orang Tionghoa itu masih mu'alaf. Nah, untuk itu sebaliknya Pak Nur, saya bilang begitu. Apa katanya? Begitu juga orang Muhammadiyah dalam hal bisnis ini masih mu'alaf. Betul kan? Maka mulai periode ini, tolong Bapak dan Bapak-bapak di Cengho itu mau nanti ngajari kita. Nah, itu salah satu yang saya bangun hari ini. Dan alhamdulillah kemarin langsung mereka datang, salah satu pengusaha besarnya itu diajak. Jadi kan kalau mau ke turun tol ke Sidoarjo itu ada Hotel Heaven, itu tahu ya? Ada tulisannya Heaven. Apa itu? Kremasi. Betul. Ternyata ada pasarnya loh Pak. Jadi nggak tahu sewanya berapa. Nah, ada yang 400 juta ya kan? Loh, ternyata mereka jeli loh. Ada bisnis ya, dan mereka menyatakan begini, Pak,
Muhammadiyah tolong datang dong. Kalau ada orang Muslim yang nanti katakanlah rumahnya di Maroko, kan harus diproses itu Pak, untuk masuk standar internasional. Saya bilang, ini jangan kalian dong. Nah, kan saya bilang, oke, kita akan kunjungan, kita akan lihat ke sana. Karena bisa jadi nanti ada orang-orang Muslim di luar Indonesia, itu kan akan ada yang harus melakukan kremasi dengan standar itu. Dan kita harus memastikan itu standarnya sesuai dengan syariat kita. Saya pertama gini, ini lapus nih kalau nyari ini, saya gitu. Tapi begitu ada kejadian yang umat Islam yang di Malaysia, itu gimana prosesnya? Kan harus ditahan beberapa hari dulu, nyimpennya gimana kayak gitu. Nah ini menjadi menarik. Next. Nah, ini kalau tadi catatan balik Bapak dan Ibu sekalian, saya ini biasanya yang kuat adalah market. Jadi di sini tuh saya bina petani. Saya mau ngobrol sama Prof. Indah. Prof, mari ini ngomongin pertanian di Prof ya. Karena company saya sudah setuju untuk masuk di bisnis pertanian. Tapi saya masuk pertama Bu, saya bukan beli melon. Jadi saya nggak ngerti budidaya Prof. Saya ngertinya jual beli melon. Nah, ini salah satu yang saya nanti ingin sampaikan. Salah satunya, ini pesanannya Pak Ketua, Jombang mau tantang ngobrol nanti. Katanya begitu Pak. Nah ini catat yang mau saya tantang nanti ini. Nah itu udah siap, itu cocok itu. Pertama, kalau bisa ada perdagangan, ya, pertanian dalam arti yang luas, ya, atau aplikasi. Di majelis ekonomi ada pengusaha yang punya kayak Indomaret, tapi kok besi kotak-kotak itu, ya, itu sudah ada. Dan dia sudah punya kalau nggak salah 12 tempat Pak, ya. Makanya di majelis ekonomi kemarin saya bilang 90% saya maunya pemain, nggak boleh banyak yang bukan pemain. Ya, maka ada beberapa. Ini nanti salah satunya saya mau buka ini minyak goreng. Nanti kalau peternakan Bapak Ibu sekalian monggo kita bisa kerjakan lah. Intinya apa yang kira-kira kita memang sangat memungkinkan. Next, saya mau cerita minyak goreng. Ini katanya Pak Malik. Ini pun saya bikin materi pagi tadi. Katanya Pak Malik, apa gak butuh Pak Malik foto-foto gitu. Nah kalau mau bisnis ngapain difoto? Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya begitu masuk kemarin di PB, saya sudah melakukan eksekusi apa yang menjadi amanah saya. Salah satunya carut marutnya minyak goreng. Ada yang main minyak goreng, berbisnis minyak goreng? Coba mau dong Pak Malik. Ayo Bu. Ayo Pak Ketua Majelis Ekonomi Berdagang. Aisyah. Sudah minyak gorengnya juga sudah. Sudah belum? Skala kecil. Oke, tali skala kecil. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, kami kemarin beli itu satu kapal ini. Ini kapal saya nih. Ini minyak gorengnya. Nah, itu namanya, ini saat lagi di pelabuhan di Teluk Nilam Utara. Ya, ini kapal paling kecil yang bisa kita beli. Ya, kita baru memulai. Nah, nanti mau tak contoh dong. Mau main bal-balan, gitu kan? Nah, sama diri ini liga yang mana? Gitu. Ini minyak goreng dulu aja. Oke, jadi ini kapal mau sadar. Ini saya sama salah satu direkturnya Teluk Nilam Utara, dan ini kapal yang kita ambil. Next. Ya, ini kalau kita beli satu kapal, dan ini tangki yang kita sewa. Kita mesti sewa satu tangki, ya. Jadi ya kadang malam gitu ya. Saya itu kalau ngurusi bisnisnya sendiri, saya nggak pernah datang lokasi loh Bu. Saya ini punya kandang. Pak Malik bilang ini pertama, Jombang paling selatan. Ada tadi kecamatan itu apa namanya? Gudo, ya Pak. Ya. Itu ada kandang saya itu nilainya hampir 100 miliar loh. Betul, di Canggrung. Itu ada kandang saya di situ. Ya, itu bahkan penetesan itu anaknya yang baru dijual ke kandangnya Rela. Jadi saya bikin sendiri anaknya di situ. Alhamdulillah setahun itu bisa netes 12 juta ekor di situ itu ya. Nah, ini satu kapal yang kemarin kita beli karena kalau Pak
Pak Tamhid kemarin saya diomongin begitu, gini, nanti kalau kajian ekonomi harusnya satu pimpinan kayak begini, kedua kalau bisa sudah mendekati para pemain yang memang benar-benar berminat, sehingga kita nggak hanya seminar, kita kepinginnya langsung duduk berbicara. Seperti kalau kantornya Jatam kemarin kita di mana itu namanya? Yang malam-malam kita ketemu. Iya. Iya. Nah, saya pulang dari Lamongan jam 9, saya di Sandra, Mama Malik pulang jam 11, jam 12 itu. Nah modelnya yang model begitu-begitu, kita ngopi, nggak apa-apa. Saya mesti orang 20, orang 15, orang 50 oke kok saya. Ya, tapi tadi itu yang penting setelahnya ada eksekusi, apapun bisnisnya. Ya, ketepatan saya sebetulnya bisnis saya, orang banyak mengenalkan keluarga saya itu bisnisnya peternakan, Pak. Tapi sebetulnya usaha terbesar saya itu trading, Pak. Jadi perdagangan. Jadi saya di perdagangan ada frozen food, ya. Kemudian saya ada distribusi Nestle, saya ada otomotif, ya. Terus ada minuman gitu aja sih. Jadi kita perlu mengajarkan tentang nanti perdagangan, karena perdagangan itu keren. Untungnya dikit tapi gitu. Turnovernya luar biasa. Ayo next. Nanti saya kasih ini. Nah, kira-kira ada nggak customernya Muhammadiyah yang beli itu tuh kuantitinya, jangan aja dulu. Ada nggak yang belinya segitu tuh? Ini customer saya ini. Jadi ada yang beli 500 ton. Nomor 1. Ada yang beli 41,4 ton. Nah, sampai yang akhir. Jadi sekarang ini yang saya ambil, saya mainnya mau Liga 1 dulu. Supaya kenapa? Nanti yang saya bawa ke Bapak dan Ibu sekalian. Kalau sumbernya sudah kita ambil, berarti kesannya kan gampang toh. Nah jenang enggak, kulaknya nih Jombang. Betul kan? Iya. Mahal atau murah? Terus nanti mahal. Oke, lanjut. Oke, nah ini Bu, biasanya kalau saya jual pakai flexi, ini pakai 1 kontainer. Kalau ini pakai 1 tangki, 40 ton lah kira-kira. Ayo next. Nah, jenengan mau yang ini? Mau yang beli yang ini? Nah, Pak Malik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin setelah Lebaran kita akan bahas ini lebih detail. Dan saya berharap apa yang kita bahas di ngopi bareng Pak Malik ya, itu kalau bisa 18 PDM itu nggak perlu bikin pabrik, Bu. Ini adalah repacker, bukan pabrik besar. Bisnisnya repack, belinya dari saya, kemudian di repacking, ya kan, baru Ibu distribusikan. Nah, supaya Ibu bisa bersaing dengan teman-temannya, kan sumbernya sudah tak kunci, betul kan? Nah, sumbernya tak kunci. Betul. Jadi semangat itu dari. Nah, kedua, kita tidak usah bikin pabrik. Kenapa? Kita maklum itu gak lambi, ya kan? Ini nanti Ibu itu beli gak banyak-banyak, beli 100 ton. 100 ton, loh, nanti kan dibagi dengan PDP yang lain. Jenengan itu biasa berjamaah, gak bisa. Ya dong. Maksud saya kalau PDN Jombang, Mojokerto, Nganjuk, terus pinter jadi kalian. Belinya itu jadi 1. Ya kalau pada saat bagi sudah Aisyah Jombang tinggal ngambul dari 100-200 ton itu mungkin jenengan ambil 25 ton. Tapi kan jenengan jadi pemain gede. Gitu loh. Maksud saya. Oke, lanjut. Nah, ini saya tadi bicara dengan Prof. Indah, Bapak dan Ibu sekalian, karena Jombang sudah ada Jatam dan Lamongan, saya sudah dapat 1 kerjasama. Kalau Jatam nanti itu mau, saya sudah dapat persetujuan dari BC.
Kita mau nggak kerja sama BISI? Ya, BISI sudah membuka ruang seluruh PDM se-Jawa Timur. Ya, nah cuman mau mulai nggak ini? Jadi bisa bikin benih semongko bisa. Mau benih apa? Sesuai dengan kemauannya BISI. Nah, kita ini suruh berproduksi, kemudian pasarnya ke BISI. Ya kan? Nanti barangnya dodolannya aneh. Nanti kalau sudah pinter, ya nanti kita pindah. Ya. Nah, ini satu sahabat saya yang sekarang saya minta jadi mentor saya. Dia punya greenhouse, Pak. Tapi keren. Dia punya greenhouse itu 10 hektar. Saya udah datang. Bahkan teman-teman dari UMM Malang nggak tahu kalau ada greenhouse 10 hektar itu di Malang ini. Dan dia ekspor cabai. Cabainya coba tingginya. Ini cabai ini. Dan dia sekarang saya ajak nanti buat yang LDK, ada yang LDK, ketua LDK, masuk di mana? Caranya saya ngomong sama beliau. Mas Andi, sama juga mikir ini soal mati rasa dumotnya enggak? Maksudnya dia pakai loh, sama kita dumot diri. Nek ono sama enggak ajarin gua, enggak rasa dumotnya lanjutan nih. Ilmu manfaat bukan. Terus dia maksudnya pakai. Yo, tak gelem kalau aku. Nanti, apa cara lo? Terus hasil tak didapat. Buat mana masuk kalau nanti bagiannya orang kamu. Betul nggak? Ada yang nggak kasih duit sama dia. Aku cerita sama dia, yo, gitu. Pendeknya sekarang dari Malang ke Blitar itu nggak bayar tuh saya sama dia. Saya sudah bikinkan greenhouse di belakang rumah saya itu berarti 8 kali 3 kali 70 meter. Saya bilang, Mas Andi, buat pilot project ya, oke. Nah, buat LDK itu. Tadi saya lihat bajunya Lasismu. Oh, Lasismu di bawah saya. Salah satu program saya adalah Buman. Apa itu? Badan Usaha Milik Amil. Jadi kita kan kalau zakat itu kita kan ngambilnya 12,5% untuk zakat, 20% untuk infak sedekah. Supaya lazismu ini seksi, maka jumlahnya harus dikurangi. Hasilnya dari mana? Karyawannya dari badan usaha. Supaya kenapa? Menjadi lebih kecil sehingga kenapa? Masyarakat menjadi senang dan percaya kepada lembaga kita. Nah, jadi caranya jangan kita ini istilahnya itu hanya ambil haknya hak kecil. Kalau 12,5% itu bisa turun dan karyawannya sejahtera, orang lain lihat loh, ya kan? 12,5 atau 20% ternyata enggak. Mungkin kita pakai hanya 7%. Nah, dengan begitu, saya tanya Pak Ketua, ternyata Muhammadiyah belum punya badan wakaf. Seperti kalau Badan Wakaf Nasional, yang ada hanya majelis wakaf. Ini kalau kita kembangkan dengan fintech, harusnya basismu ini bisa berkembang. Ya, masalahnya satu, golek sing dicekel pengusaha ini kurang ketemu. Nah, itu saya sudah ketemukan satu pengusaha. Saya bikin proyek lagi. Ya, orang ini sudah ngajak kita Pak untuk bikin satu peternakan, nilainya itu 24 miliar dan dia setuju hasilnya diwakafkan. Nah, kalau dakwah ini nggak pakai cara, ya, maka saya pikir saya akan coba menggunakan cara ini. Jadi saya sudah ketemu beberapa pengusaha yang hari ini sebetulnya donaturnya jenengan. Saya izin Pak Ketua, nambah sedikit ya Pak Ali ya. Pak Ketua, jenengan kan ada donatur, tapi biarkan ini rahasia kita bersama, ya. Karena orang itu cukup apresiasi kepada Muhammadiyah. Tapi jenengan kira-kira nggak sedekat dengan saya sama dia. Dia dekat dengan dia donaturnya Muhammadiyah, betul Pak Ali ya? Tapi orang itu nggak mau disebut Muhammadiyah, betul kan? Tapi itu sahabat saya. Saya telah cara ini mau ketemu sama dia. Jadi di balik ini semua saya bilang, Jumang sok bantu opo? Saya tanya begitu. Tapi dia nggak mau disebut. Nah, nggak apa-apa, biarin Pak. Nah, karena ini adalah jaringan saudagar, ini yang sedang saya bangun. Nah, nanti pengusaha itu masuknya itu dengan cara itu. Kenapa? Ini namanya dakwah komunitas.
Jadi kalau saya masuk ke klub Harley saya juga ngobrolnya gitu, lain. Jujur itu, kemarin bikin waktu COVID, kita bikin ambulan gratis juga itu, dia cuma ngomong gitu tau. Ada ya, paron yuk. Beliau bilang cuma paron yuk, itu tau. Tapi dia nggak pernah mau disebut. Ya biarin aja Pak, saya bilang. Kan gitu lah ya. Ya kita aja yang disebut Muhammadiyah, gitu loh. Dia biar di banyak kita. Nah, ini buat nanti cabai yang ke sana dan biji sudah oke Pak. Ya, jangan tolong merapatkan barisan. Lanjut. Nah, semangat banget ini. Nah, ini melon. Yang ini pengeringan jagung, Pak. Yang main jagung, bagus. Oke, Pak. Sekarang kira-kira sehari bisa menyediakan jagung berapa banyak bagus? Kira-kira boleh ya saya dekat beliau. Kira-kira aja Pak yang sekarang. Nah, ini saya pikir yang bisa kita kembangkan. Beliau trading dengan sumbangan. Saya punya stand di sana Pak. Saya punya tempat-tempat di Sumbawa. Saya sehari 400 ton Pak. Ya sama. Bapak kan nggak bawa orang dari Sumbawa kan? Nggak. Saya punya stand di sana Pak. Kalau Bapak nggak bawa orang di sini ke sana, kadar airnya runcak. Kadang 19, kadang 20. Bapak bilang 17. Iya 17. Tapi sampai sini enggak 17. Karena saya 4 tahun Pak di lapangan. Jadi kalau itu bisa digedekan, beliau tinggal gedekan. Nah ini yang harus kita bahas nanti Pak. Itu skill up namanya. Gimana besarin kue ini menjadi, kita aja cari jagung sampai Jombang, sampai Dombu Bima. Ya kan? Nah ini buat Jatang juga buat teman-teman di sini. Berarti ini ada market yang luar biasa. Yang tadi kita dapat inspirasi dari Pak Ketua. Ternyata beliau punya penggilingan padi. Betul kan? Berarti kan penggilingan jagung kalau tidak musim padi nganggur. Tadi baru saya di sini. Setelah ini saya jaga ke tempatnya. Nah, inilah yang saya pakai dengan istilah kolaborasi. Ya, ternyata keluarganya beliau ada driver yang nganggur di hari-hari tertentu. Nah, ini waktunya habis, Pak. Oke. Ini kandangnya Jombang. Yang terakhir ini kandangnya Jombang. Ini ada yang close house, yang ini open house. Terakhir, slide terakhir. Nah, atau bapak-bapak ke depan mau bikin peternakan yang isinya. Ini satu kandang ini isinya 50.000 Pak. Ini kita impornya cek ini dari China. Sekarang kalau yang impor dari Jerman mahal. Nah, makanya kenapa Jombang itu bikin itu assembling sendiri. Bikin sendiri bisa kayak itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.